Lebih lagi melayani dan mengasihimu. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya persilakan kepada Pendeta Rusdi Japri untuk membawakan firman-Nya. Sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Suara saya jelas ya? Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Sehingga kami boleh disadarkan bahwa di sekitar kami, di seluruh penjuru dunia ini, banyak jiwa-jiwa yang belum mendengarkan satu berita yang berharga daripada-Mu, yaitu anugerah keselamatan yang Engkau tawarkan melalui anak-Mu yang tunggal, yang mati di atas kayu salib. Sehingga ketika mereka menerimanya, mereka mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup mereka. Kiranya setiap kami boleh disadarkan ya Tuhan, untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepada setiap kami, yaitu memberitakan Injil, bahkan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kita boleh bersama-sama mendengarkan tema ya di bulan ini, satu tema yang begitu penting, yaitu kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan tema yang diberikan kepada saya itu memberitakan Injil sampai berkembang ke seluruh dunia ini, dari Kolose 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas Pak. Oke. Jelas, Oke. Ya. Sorry. Kirain nggak kedengaran ya. Kolose 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yaitu yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kapan sih kita mengucap syukur? Coba kita ingat-ingat, saya mengucap syukur kepada Tuhan kapan ya? Untuk siapa ya? Dalam hal apa ya? Nah, sekalian umumnya orang mengucap syukur itu untuk dirinya dan biasanya mengucap syukur untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Ya, hanya tertuju kepadaku berkat-berkat Tuhan dan biasanya sifatnya fisik. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita bersyukur. Ketika kita
mendapatkan sakit, terus kita dijamah oleh Tuhan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita bersyukur kalau perusahaan kita berkembang, usaha kita maju. Ya, nah Bapak Ibu, sekalian, umumnya orang bersyukur dengan konsep seperti itu. Saya bersyukur untuk diri saya bersyukur untuk hal-hal yang sifatnya fisik, dan jarang orang bersyukur untuk orang lain. Ya, dan jarang orang bersyukur untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Saya bersyukur saya sudah bisa mengendalikan kemarahan saya bersyukur saya bisa mengabarkan Injil, saya bersyukur saya bisa lebih menjalankan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, saya bersyukur. Jarang orang bersyukur untuk hal-hal yang sifatnya rohani, dan juga khususnya jarang orang bersyukur untuk orang lain. Ya, lihat teman-teman yang sukses, bukannya bersyukur, tapi banyakkan yang iri lagi. Waduh, kenapa dia sukses gua enggak? Kenapa dia maju gua enggak? Ya, nah sekalian, jarang orang bersyukur dengan konsep yang demikian untuk orang lain dan juga untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Sehingga sekalian, di dalam masa pandemi seperti ini, maka jarang orang yang bisa bersyukur. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini kita banyak kehilangan hal-hal yang sifatnya fisik. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan kesehatan, artinya kita terkena COVID. Ada orang yang usahanya begitu sepi. Sehingga di tengah pandemi seperti ini, banyak kan orang berkeluh kesah. Tuhan, kenapa hidupku susah? Tuhan, kenapa toko saya sepi? Tuhan, kenapa usaha saya sepi? Tuhan, kenapa saya kena sakit seperti ini? Tuhan, kenapa saya terkurung isolasi seperti ini? Ya, nggak di penjara seperti di penjara karena ada PPKM begitu. Ya, kita sulit untuk bersyukur di tengah pandemi seperti ini. Padahal sekali di tengah pandemi ini kita lihat banyak orang, ya, saya sempat dapat kiriman di WA gitu ya, tentang video di mana di berbagai negara orang mulai sadar dan mencari Tuhan. Mereka berdoa dengan agama mereka masing-masing di jalan, berlutut menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Padahal di masa pandemi seperti ini, sekalian, ternyata ada berkat rohani yang Tuhan nyatakan kepada kita semua, kepada dunia ini, walaupun memang banyak kehilangan hal-hal yang fisik. Ya, kekayaan banyak yang hilang, pendapatan banyak yang hilang. Dan juga mungkin usaha begitu sepi. Tetapi sekalian, ada berkat rohani, orang disadarkan bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan hal-hal yang sifatnya fisik, uang, kekayaan, kemampuan-kemampuan mereka, ketenaran mereka, dan sebagainya. Mereka mulai menyadari mereka perlu penolong yang agung yang bisa membantu mereka dalam keadaan seperti ini, yaitu kepada Tuhan mereka mencari. Ada berkat rohani sebenarnya yang terjadi. Nah, sekalian, kalau dalam hal fisik, maka boleh dikatakan sekalian, Paulus pasti sulit untuk bersyukur. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus waktu kapan? Waktu dia di penjara loh. Dia di PPKM juga nih, di isolasi mandiri nih kayak ya, karena di penjara dia. Dia di penjara karena dia mengabarkan Injil. Pasti sekalian nggak nyaman lah ya orang yang hidup di dalam penjara. Hidupnya, ruang geraknya terbatas, kebebasannya terbatas. Ya, saya yakin Paulus juga begitu menderita di penjara, apalagi penjara zaman sekarang dibandingkan zaman dulu, pasti juga ada perbedaan-perbedaannya. Saya yakin makanan dia seadanya, tempat tinggal dia seadanya, dan kondisi dia begitu miris, begitu ya. Dan juga mungkin waktu dia diinterogasi, dia mengalami penganiayaan, dia sulit untuk bersyukur kalau ukurannya secara fisik. Tetapi di sini kita lihat di kitab Kolose ini, Paulus itu bersyukur. Paulus itu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekalian, apa yang menjadi dia bersyukur?
Apa yang menjadi penyebab dia bersyukur? Ternyata dia bersyukur bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, dia menderita kok, di penjara kok. Dia dalam keadaan yang sulit kok. Tetapi dia bersyukur untuk orang lain. Kalau dia bersyukur bukan untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Pasti untuk hal-hal yang fisik dia kehilangan kenyamanan, dia tidak bebas, dia tidak bisa kemana-mana. Dia kehilangan banyak kesempatan hidup nyaman, begitu. Di penjara yang dia dapatkan adalah penderitaan, kesulitan. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan untuk orang lain, dan juga dia bersyukur untuk hal yang sifatnya rohani. Nah, saudara sekalian, saya pernah sering kali pelayanan di penjara ya. Setahu saya juga Pendeta Erwin juga sering kali pelayanan penjara di Tangerang, pelayanan pemuda di Tangerang. Nah, di salah satu LP pemuda di daerah Tangerang itu ada seorang narapidana. Dia dipenjara bukan karena berbuat kejahatan, bukan maling, bukan perampok, bukan koruptor. Dia dipenjara karena dia mengabarkan Injil. Ya, kita tahu namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, saya sempat ketemu juga. Dia dipenjara karena kenapa? Dia dipenjara karena dia ketika naik taksi, dia mengabarkan Injil kepada supir taksi yang beragama Muslim. Mungkin dalam penyampaiannya dia juga memperbandingkan tentang Tuhan Yesus dengan Nabi Muhammad. Ya, mungkin ada ucapan-ucapan yang merendahkan Nabi Muhammad. Waktu itu ada yang merekam, dimasukin ke YouTube, dan akhirnya dia dilaporkan, dia dipenjara. Nah, tetapi waktu dia dipenjara, saya sempat ngomong-ngomong dengan dia ya. Dia bilang, "Pak, saya dipenjara, saya bersyukur, Pak." Kenapa dia bersyukur? Karena dia ketemu dengan narapidana yang lain yang beragama Muslim. Dan dia bebas mengabarkan Injil ke sana. Dan dia katakan tidak salah kalau saya dengar bahwa dia waktu itu di penjara sudah membaptiskan kurang lebih 50 orang yang beragama lain. Ya, beragama Muslim untuk menjadi orang percaya. Dia bersyukur. Nah, sekalian Paulus juga bersyukur untuk apa? Kan dia bersyukur untuk jemaat di Kolose. Karena jemaat di Kolose sudah mendengarkan Injil. Dan bukan hanya mendengarkan Injil, Injil itu merubah akan hidupnya. Sehingga mereka dikatakan penuh kasih. Perbuatan-perbuatan mereka mendukung pelayanan. Perbuatan-perbuatan mereka memperhatikan orang-orang percaya lainnya. Menunjukkan kasihnya. Paulus bersyukur karena jemaat di Kolose sudah mendengarkan berita Injil. Dan berita Injil merubah hidup mereka. Dan mereka menunjukkan satu karakter-karakter kasih yang terdengar oleh banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan kedua juga kita lihat sekalian yang menjadi ucapan syukur dari Rasul Paulus karena dia juga mendengarkan bahwa pemberitaan Injil ya sudah sampai, sudah menyebar ke seluruh dunia ini. Dan itulah yang menjadi ucapan syukur dari Rasul Paulus. Ya, dia bersyukur untuk orang lain. Dia bersyukur untuk sifatnya rohani, yaitu pemberitaan Injil yang sudah sampai ke seluruh dunia ini. Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin bagi kita, saya sih orang awam lah. Saya ini orang biasa lah. Saya ini bukan penginjil yang luar biasa. Saya ini bukan pendeta seperti pendeta-pendeta yang ya tugasnya memang dipanggil untuk menyampaikan Injil. Pikiran saya nggak usah sampai sebesar itulah. Ya,
Nggak usah sampai memikirkan Injil sampai ke seluruh dunia ini. Saya juga perannya apa? Apa yang bisa saya perbuat sehingga saya punya konsep penginjilan yang sifatnya global seperti itu. Nah, sekarang saya mengajak kita, mengapa berita Injil harus diberitakan sampai berkembang di seluruh dunia ini. Nah, sekalian hal yang pertama, sekalian berita Injil adalah berita yang paling berharga didengar oleh umat manusia. Nah, sekalian di tengah pandemi seperti ini kita mendengarkan informasi-informasi. Ada informasi yang beritanya sampah, hoax. Ada informasi yang berharga, yang menolong kita. Ya, mungkin kita dikasih tahu bagaimana kita menjaga protokol kesehatan yang baik, informasi itu berharga, bagaimana kita mendapatkan informasi tentang rumah sakit, ya tentang oksigen yang bisa disediakan, itu informasi yang berharga. Tetapi ada informasi-informasi yang sifatnya sampah. Nah, sekalian mulut kita nih keluarnya apa nih? Informasi yang berharga atau informasi yang sifatnya sampah. Nah, sekalian tidak ada informasi atau berita yang paling berharga yang diterima oleh kuping manusia dibandingkan berita Injil. Nah, sekalian Paulus juga merasakan berita Injil itu adalah paling berharga dalam hidupnya. Kita tahu bagaimana Paulus dahulu, Bapak Ibu sekalian ya, dia adalah dikatakan anggota Sanhedrin, seorang yang boleh katakan tokoh yang cukup terpandang pada zamannya bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, dan dia mendapatkan tugas untuk mengejar orang-orang Kristen, untuk menghancurkan kekristenan. Dia adalah seorang tokoh yang begitu penting. Tetapi ketika dia sedang berjalan menuju Damsyik dan di situ dia bertemu dengan Kristus, dia paham siapakah Kristus, dia paham anugerah keselamatan di dalam Kristus, dan dia terima Kristus dalam sebagai juru selamatnya. Dia mendapatkan berita yang berharga yang sebelumnya sebenarnya sudah tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi seperti ada selaput yang tertutup untuk melihat juru selamat di dalam Perjanjian Lama, tetapi pertemuannya dengan Kristus yang membukakan Kristus, siapakah Kristus baginya, di situ dia mengalami satu pengalaman keselamatan di dalam hidupnya. Nah, sehingga sekalian dia katakan, Paulus katakan bahwa pengalamannya, pengenalannya akan Kristus adalah pengenalan yang paling berharga. Ketika jemaat di Efesus, kalau tidak salah, yang membanggakan, ada Korintus, ada nabi-nabi yang palsu yang membanggakan latar belakang mereka masing-masing. Ya, tentang mungkin mereka dulu orang-orang Yahudi yang terpandang, pengetahuannya terpandang, latar belakangnya keyahudian aslinya dan sebagainya. Maka Paulus katakan, untuk hal-hal fisik seperti ini, aku tidak kalah dengan mereka. Bangsa Israel asli dari suku Benyamin, ya, tentang Taurat tidak bercacat, aku adalah yang terbaik di antara pelajar-pelajar pada zaman itu, ya, dia punya kebanggaan hal-hal yang sifatnya fisik. Tetapi dia katakan semuanya itu sampah kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Maka dia melihat sekalian Injil yang menyampaikan tentang Kristus kepada dia, itu adalah berita berharga dibandingkan apapun juga. Latar belakang dia yang membanggakan, akademisnya, kesukuannya, kebangsaannya, ya, kepintarannya, semuanya sampah dibandingkan dia bisa mengenal akan Kristus.
Nah, saya pernah saya pernah ikut sebuah seminar, ya. Seminar itu, dalam seminar itu ada seorang pembicara. Ya, yang saya ingat waktu itu salah satunya adalah pembicara ini menceritakan pengalaman dia dengan seorang jemaatnya. Dia seorang pendeta yang melayani di Amerika. Nah, waktu di Amerika itu dia bertemu dengan seorang dari Singapura ya yang diutus ke Amerika untuk studi lanjut, karena orang yang dari Singapura ini, ya, seorang bapak dari Singapura ini disekolahkan untuk dipersiapkan menjadi seorang pimpinan satu BUMN di Singapura yang sangat besar begitu. Dia dipersiapkan, dia studi di sana, tetapi dalam perjalanan studinya dia terkena penyakit kanker. Nah, karena penyakit kanker inilah akhirnya dia mulai memikirkan tentang hidup ini. Akhirnya dia mulai datang ke gereja akhirnya dia bertemu Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, pendeta ini sempat bertanya, kamu baru datang jadi orang Kristen, ya terus kamu sakit kanker. Apa yang kamu rasakan? Dan Bapak ini bilang bahwa saya bersyukur dalam hidup saya bisa mengenal Kristus. Walaupun saya harus sakit kanker, walaupun kanker saya tidak sembuh, tapi saya mengenal Kristus. Dan itu adalah yang paling berharga di dalam hidup saya. Itu yang dikatakan oleh Bapak tadi. Nah, saudara sekalian, berita Injil adalah berita yang paling berharga yang didengar di telinga umat manusia. Tidak ada berita-berita yang lainnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau ini adalah berita yang berharga, maka berita ini harus semakin disebarkan ke banyak orang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Mereka perlukan, ya, satu kalimat yang menyadarkan kita di luar sana banyak orang yang belum mengenal berita berharga ini. Semakin berharga sebuah berita, semakin giat orang untuk memberitakannya. Kalau kita melihat berita itu berharga, maka berita itu akan semakin dengan semangat kita memberitakannya. Nah, saya punya pengalaman dengan teman saya. Saya ini penggemar makanan gado-gado, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau gado-gado enak, di mana saya suka pergi diajak gitu terus merasakan, dan biasanya saya rasakan tesnya, oh enaknya di sini gitu ya, termasuk soto ya. Kalau soto pernah diajak oleh Pak Erwin ya di sekitar Mangga Besar, dan memang enak rasanya ya. Saya penggemar gado-gado. Nah, teman saya tahu saya penggemar gado-gado. Jadi ketika kita pergi bareng dan cari makan siang, dia bilang kepada saya, "Rus, di sana tuh ada gado-gado rasanya enak. Yuk kita ke sana yuk." Nah, karena dia belum tahu tempatnya, terus dia telepon kokonya, "Kok tempat gado-gado yang kita makan bareng itu enak di mana sih?" Oh, terus kokonya kasih tunjuk, "Nih di sini, di sini." Oh ya, oke kita cari. Waktu kita cari nggak ketemu juga. Dia telepon lagi, "Kok di mana sih tempatnya? Nih udah jalan di sini nih." Engkoknya kasih instruksi lagi. Kita jalan lagi, enggak ketemu lagi. Terus saya bilang, udahlah, tempat yang lain aja makannya nggak usah gado-gado. Tapi jangan, lu mesti coba nih Rus, katanya. Ini gado-gado enak banget ya. Akhirnya kita lihat ada orang mobil lewat, dia berhentiin, dia tanya, "Pak, yang jualan gado-gado, yang tempatnya gini-gini, di mana Pak?" Terus kebetulan mobil itu, "Ayo ikut saya aja. Saya juga mau ke arah sana." Akhirnya kita ikutin mobil tersebut, terus akhirnya makan gado-gado. Ya, waktu makan gado-gado, ya terus saya makan juga, rasanya enak, ya. Cukup enak lah ya, tapi ada gado-gado yang lebih enak sebenarnya. Waktu kita kuliah ya, saya, Pak Robin,
kuliah di Institut Reform itu di daerah Sunter, ada yang jauh lebih enak sebenarnya. Terus udah begitu, karena teman saya ini yang udah makan rasanya enak, dia bungkus katanya, bungkus 1. Karena dia yang pesennya paling banyak, dia yang bayar. Pas dia bayar, dia lihat harganya, dia kaget juga. Mahal banget gado-gadonya ya. Kalau saya sih bersyukur juga lah ya, karena bukan saya yang bayar, saya cuma makan doang. Begitu ya. Nah, tapi menarik bagi saya sekalian, ini teman saya ini tahu saya suka gado-gado. Saya bilang udahlah, nggak usah, kalau susah cari udah cari tempat lain. Tapi jangan, ini enak loh. Ya, sampai dia giat cariin di mana tuh tempatnya tuh. Nah, sekalian untuk sebuah gado-gado, banyak orang punya semangat untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan gado-gado yang enak di situ. Soto yang enak di situ tuh. Yuk kita ke sana, yuk kita sana. Nah, sekalian ada berita nih yang paling berharga. Pastilah Injil itu lebih berharga dari gado-gado, dari soto, dari tempat belanja yang murah dan sebagainya. Injil adalah berita yang paling berharga. Nah, sekalian, apakah kita punya semangat mengabarkan Injil karena ini adalah berita yang paling berharga bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu, sekalian, Paulus bersedia demi mengabarkan Injil, mengalami karam kapal, mengalami berbagai penderitaan, masuk penjara, dilempar dengan batu, terancam nyawanya. Paulus katakan, demi Injil yang diberitakan, dia rela mengalami hal semua itu. Nah, sekalian, Paulus melihat berita Injil adalah berita yang paling berharga. Yang kedua, sekalian, berita Injil ke seluruh bumi adalah perintah dari Yesus. Kita lihat ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, mungkin juga sudah disampaikan di tema khotbah sebelumnya, ya. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah, ajarkanlah, muridkanlah, ya. Jadi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri sebelum dia meninggalkan dunia ini dan naik ke sorga. Nah, sekalian, ini seringkali dikenal dengan mandat Injil. Ya, ini adalah perintah Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Kalau ini adalah perintah yang terakhir, itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Saya ingat waktu saya SD ini, saya termasuk anak yang nakal ya. Salah satu kenakalan saya seringkali membuat nangis adik saya, ngejailin adik saya yang perempuan. Nah, saya ingat waktu popo saya, nenek saya, lagi sakit dan menjelang kematiannya, saya dipanggil. Dan waktu saya dipanggil, nasihat yang diberikan kepada saya adalah, jangan sering ganggu adik kamu. Jangan gangguin adik kamu. Wah, perintah ini saya masih ingat sampai sekarang, sekalian. Karena ini perintah terakhir dari nenek saya kepada saya. Jangan gangguin adik saya. Nah, kalau ini adalah perintah Yesus untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini adalah perintah yang begitu penting. Dan kita lihat di Kisah Rasul 1:8, perintah ini juga, jika Roh Kudus turun atas kamu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Jadi mengabarkan Injil adalah perintah Yesus yang Yesus berikan bukan hanya kepada rasul-rasul saja, kepada setiap kita. Dan itu juga terjadi sekali di hari Pentakosta. Ternyata Allah juga persiapkan supaya di hari Pentakosta ini Injil mulai tersebar ke seluruh dunia ini. Karena yang datang pada hari Pentakosta itu bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi perantauan dan juga ada proselit, artinya orang-orang dari bangsa yang lain yang sudah menganut agama Yahudi juga datang.
Dan di situ pada hari Pentakosta, Injil dinyatakan, Injil disebarkan. Dan akhirnya mereka mendengar dari berbagai bangsa ini, mendengar, percaya, dan akhirnya mereka menyampaikan ke tempat mereka masing-masing. So sekalian, ini juga yang mendorong Paulus pergi berbagai tempat untuk mengabarkan Injil. Sehingga dia katakan, aku pergi ke tempat-tempat di mana Injil belum disebarluaskan. Nah, beda sekali, sekalian kalau kita lihat gereja. Gereja saat ini didirikannya di mana? Perumahan-perumahan yang mewah, ya. Gereja ini bangun BSD, Kelapa Gading, ya, Karawaci. Bukan berarti salah, sekalian ya. Bukan berarti salah. Tetapi seringkali konsepnya, kenapa sih saya dirikan di situ? Di situ aman, nyaman, persembahannya banyak, tetapi tidak memikirkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh berita Injil. Nah, Paulus seperti itu, sekalian. Dia tahu ada tempat-tempat yang belum mendengarkan Injil, dia pergi ke sana, dia kabarkan Injil ke sana, walaupun dia menghadapi tantangan yang sulit. Nah, sekalian, berita Injil ke seluruh bumi adalah perintah, mandat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, sekalian, kita bisa terlibat dalam pemberitaan Injil dengan berbagai cara, sekalian. Ya, mungkin kita berpikir, siapa sih saya, ibu rumah tangga, siapa sih saya sibuk dengan pekerjaan saya, siapa sih saya ini orang yang sederhana, kenapa saya mesti berpikiran global seperti itu? Kenapa saya harus memikirkan Injil sampai ke seluruh dunia ini? Nah, sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa terlibat dalam pemberitaan Injil dengan berbagai cara. Nah, ternyata sekalian, jemaat Kolose ini bukan jemaat hasil dari pelayanan Paulus. Tetapi jemaat di Kolose adalah jemaat hasil pelayanan dari Epafras. Mungkin Paulus berkhotbah, menyampaikan Injil ke tempat yang lainnya. Epafras ada di sana. Epafras bertobat. Epafras percaya. Dia balik ke daerah Kolose dan dia mengabarkan Injil kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di Kolose, sehingga orang-orang Kolose menjadi percaya. Nah, waktu Paulus di penjara inilah Epafras datang menyampaikan apa yang terjadi di Kolose. Ya, mereka percaya, mereka mengenal Kristus dan mereka bertumbuh secara iman, dan Paulus yang tidak pernah mengabarkan Injil langsung, dia punya cara. Yaitu caranya apa? Dia menulis surat. Jadi menulis surat kepada jemaat Kolose itu adalah cara yang Paulus sampaikan untuk menguatkan Injil, menguatkan jemaat Kolose, memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Kolose. Jadi ini cara. Jadi sekalian, apalagi di zaman sekarang ini, ya, kita bisa memanfaatkan berbagai media dalam mengabarkan Injil. Kita mungkin punya HP, punya WA, yang punya koneksi kemana-mana di seluruh dunia. Kita bisa pakai itu. Membagikan renungan. Membagikan berita-berita Injil. Mungkin ketemu dengan saudara kita yang ada di Amerika, yang belum percaya, yang di Australia. Kita bisa menyampaikan dengan HP kita, sekalian. Ya, atau mungkin saudara sekalian yang punya kemampuan membuat konten YouTube, saudara bisa buat konten-konten YouTube. Seperti Pendeta Robin nih ya, konten-konten YouTube tentang misionaris. Ya, buat. Masih ada nggak dia? Mudah-mudahan masih ada ya. Untuk apa, Susan? Untuk memberitakan Injil. Nah, atau Susan, kita bisa dengan cara yang sederhana. Berpikiran global dengan cara apa sih? Melalui dana dan melalui doa. Kita boleh mendoakan tempat-tempat tertentu, mendoakan daerah Korea Utara, mendoakan China, daerah-daerah Timur Tengah. Terus kan kita bisa mendoakan.
Itu adalah salah satu caranya kita terlibat di dalam mengabarkan Injil. Kita bisa melalui dana dan kita juga bisa hanya melalui doa saja. Kita mengambil waktu berdoa mungkin bagi Korea Utara. Kita tahu kekristenan di sana begitu dihimpit, dianiaya. Kita tahu di Timur Tengah ya, kekristenan juga berkembangnya dihambat, selalu mendapatkan penganiayaan. Ya kita doakan, itu juga bagian kita terlibat di dalam mengabarkan Injil secara global. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya kita melalui renungan ini kita diingatkan kembali. Kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Kita dipanggil untuk mengabarkan Injil bersifat global. Dunia ini kita bisa mungkin tidak secara langsung menjadi misionaris. Kita bisa mendukung dalam dana, kita bisa mendukung dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa mengabarkan Injil adalah mandat yang Kau berikan kepada setiap kami. Kiranya kami boleh terlibat. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kiranya kami mulai setia untuk mendoakan mungkin satu negara. Mungkin kami juga boleh menyisihkan dana kami untuk mendukung para misionaris atau lembaga-lembaga misi yang perlu dukungan dari kami. Sehingga kami boleh menjalankan satu mandat Injil, di mana Engkau memanggil kami untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan pakailah kami untuk menjalankan tugas yang begitu penting ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada liturgis.